Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kenapa salamnya diucapkan sampai 4? Ya karena Anda bebas untuk mendengarkan dan melihat tayangan ini kapan gitu ya. Jadi supaya semuanya disesuaikan gitu ya. Oke, salam kreatif, salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu ada di dalam kondisi yang prima, yang baik untuk melakukan berbagai macam aktivitas yang akan kita lakukan. Oke, sebelum saya memulai, perkenalkan diri dulu ya. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Bayu. Kebetulan saya termasuk salah satu anggota tim dosen di program studi desain komunikasi visual Unika Sugiyo Pranoto yang ada di bawah Fakultas Arsitektur dan Desain. Baik, yang pertama kali harus saya sampaikan adalah program studi desain komunikasi visual ini itu kita berada di bawah Fakultas Arsitektur dan Desain yang di dalamnya terdapat beberapa program studi, yaitu salah satunya adalah Strata 1 Desain Komunikasi Visual, kemudian ada Strata 2 Arsitektur, Strata 1 Arsitektur, dan ada Strata 3 untuk Arsitektur Digital. Ya, kami berada di bawah naungan Fakultas Arsitektur dan Desain Universitas Katolik Sugiyo Pranoto, Semarang. Baik, ini yang ada di sebelah kiri Anda itu adalah sebelah kiri layar maksud saya, itu adalah logonya Desain Komunikasi Visual Unika. Ya, ada warna ungu, ada warna jingga di situ ya, itu menunjukkan bahwa ya warna jingga itu mewakili bentuk-bentuk yang aktif gitu ya, bergerak dinamis, melangkah menuju ke depan. Ya, karena memang itu adalah sesuatu yang akan selalu kami kedepankan. Baik, desain komunikasi visual. Ya, di dalamnya kita mau ngapain sih? Berbicara tentang desain komunikasi visual, maka mau tidak mau kita akan mempelajari, memperdalam berbagai macam hal yang terkait dengan visual. Ya, bagaimana kita akan menyampaikan sebuah pesan dengan melalui sebuah media komunikasi visual. Kenapa? Ya karena pesan itu bisa disampaikan melalui banyak media sebenarnya. Ya, bisa melalui suara, bisa melalui bentuk, gitu ya. Bisa juga melalui tulisan. Ya, nah yang akan kita pelajari di dalam program studi desain komunikasi visual ini adalah bagaimana cara kita akan menyampaikan sebuah pesan melalui media visual. Pesan itu apa? Wah, pesan itu bisa macam-macam. Ya, mulai dari meminta sesuatu, meminta orang melakukan sesuatu, melarang, ya, berbagai macam pesan, termasuk ilmu yang akan disampaikan menuju ke pihak lain, dari satu pihak ke pihak lain, itu adalah penyampaian sebuah pesan. Gitu ya. Nah, di komunikasi visual ini kita akan berbicara tentang bagaimana caranya supaya kita bisa menyampaikan berbagai macam hal itu melalui visual. Visual itu apa sih? Visual itu adalah segala sesuatu yang bisa kita lihat. Ya. Begitu kita melihat sesuatu, ya itulah visual. Gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah gimana nih caranya supaya kita bisa membuat orang itu bisa tahu apa yang kita mau melalui visual. Nah itu ya kira-kira yang akan dipelajari dan diperdalam di dalam desain komunikasi visual. Oke, ketika kita akan masuk ke DKV gitu ya, atau ke studi di DKV Unika, yang dibutuhkan apa sih? Ini yang seringkali menjadi sebuah pertanyaan. Ya, yang pertama adalah memiliki semangat untuk selalu kreatif. Gitu ya. Kenapa kok harus kreatif? Ya, karena desain komunikasi visual ini pertanyaannya adalah barang baru bukan sih? Bukan. Sejak lahir manusia itu sudah diberikan kemampuan untuk melihat. Artinya apa? Visual itu bukan hal baru, gitu ya. Tetapi bisa nggak sih kita mengolah sesuatu yang lama ini menjadi sesuatu yang menarik? Ya, tantangan kita di situ. Dulu orang melihat bentuk kotak, selesai kotak gitu ya. Tapi begitu itu di tangan desainer komunikasi visual, oh kotak ini bisa jadi macam-macam. Bisa jadi tempat tidur,
bisa jadi kotak korek api, bisa jadi televisi, bisa jadi layar monitor, bisa macam-macam. Ya, itu maka kenapa kita diminta untuk kreatif. Kenapa? Karena kreativitas itu adalah sesuatu yang akan membuat kita bisa menciptakan bentuk-bentuk yang beragam. Gitu ya. Maka kenapa kreatif ini menjadi sesuatu yang sangat mendasari. Gitu ya. Yang kedua, jujur. Ya, kenapa kok jujur? Era sekarang orang sudah sedemikian mudah untuk mencari sumber, terutama untuk sumber kreativitas visual gitu ya. Kalau kita nggak mau jujur, susah. Kenapa? Ya karena kita nggak mengakui karya orang lain. Padahal sementara karya-karya itu sebenarnya sudah pernah dibuat oleh orang lain. Ya, Nah, boleh nggak kalau karya orang lain itu kemudian akan digunakan untuk desain yang kita pakai? Silahkan, selama Anda melakukannya dengan penuh tanggung jawab gitu ya. Artinya apa? Jangan kemudian ketika nanti sudah mau kuliah di DKV, kemudian melihat ada barang yang sudah ada, terus kita menolak sama sekali. Enggak, justru itu harus ditunjukkan. Balik lagi ke tadi nomor satu, kreatif gitu ya. Jadi ketika kita melihat ada sesuatu yang mirip, kemudian kita ingin mencoba membuat lebih baik, ya sampaikanlah. Dengan kreativitas kita membuat sesuatu itu menjadi lebih nyaman untuk dinikmati, lebih bisa cepat dalam menyampaikan pesannya, gitu ya. Oke, terus yang berikutnya adalah dapat bekerja secara individu dan kelompok. Artinya apa? Ketika kita akan belajar di desain komunikasi visual, ya mau tidak mau kita harus memperhatikan orang lain. Kenapa? Karena nggak mungkin ya namanya desain itu kemudian kita pengen, kita bikin, kemudian digunakan sendiri, sampai rusak dibuang sendiri, gitu ya. Enggak. Desainer dimanapun, dia akan membuat untuk orang lain. Ya, ketika desainer kemudian hanya membuat untuk dirinya sendiri, maka saat itu dia berubah nama, bukan desainer lagi, tapi seniman. Ya, kenapa? Ya karena memang yang dituju berbeda. Gitu ya. Dua-duanya sama-sama menyampaikan pesan, tetapi seniman itu menyampaikan pesan apa yang ada di dalam pemikirannya, ya, untuk kemudian bisa dinikmati oleh orang lain. Sementara desainer itu menyampaikan sebuah pesan dari pihak lain menuju ke pihak yang akan dituju, ya, untuk kemudian dapat digunakan. Ada produsen, ada konsumen, ada orang yang membuat, ada orang yang kemudian akan menggunakan, gitu ya. Jadi ketika desainer membuat karya, maka itu akan ditujukan untuk orang lain, untuk kemaslahatan umat, gitu ya kalau bahasa kerennya ya, untuk manfaat untuk orang yang lebih banyak, gitu ya. Maka harus dapat bekerja secara individu. Kenapa harus individu? Iya, karena untuk memunculkan ide itu pasti mau tidak mau orang akan memunculkan dari dirinya sendiri dulu. Nanti pada satu ketika dia akan bekerja bersama dengan pihak lain, maka harus bisa bekerja dalam kelompok juga. Gitu. Artinya nggak boleh orang individualis kemudian masuk ke dalam dunia desain, ya akan susah. Kenapa ya? Mau nggak mau kita ketika nantinya pun ketika kita bekerja, kita pasti akan ada di dalam tim kok. Ya, dan itu yang akan diajak untuk berlatih di dalam DKV Unika. Yang berikutnya, punya rasa ingin tahu yang besar. Kenapa kok butuh rasa ingin tahu yang besar? Karena kalau kita nggak kepingin tahu, maka kita nggak akan pernah punya kreativitas. Gitu ya. Enaknya di DKV itu apa toh? Enaknya di DKV itu kita jalan-jalan kemanapun, kita dapat ilmu baru. Suka jalan-jalan kemana? Anda suka jalan-jalan ke mall? Oke, di mall ada apa sih? Di mall itu ada nama toko, ada tatanan barang, ada nama bagian-bagian di dalam toko gitu ya. Bahkan Anda mau masuk toilet, itu di situ ada gambar. Ya, pertanyaannya, ketika Anda masuk toilet aja deh yang paling gampang. Pernah nggak sih merhatiin ini apa bedanya antara toilet cowok sama toilet cewek? Gitu ya. Berapa banyak sih orang yang salah masuk nih ketika di situ sudah memiliki tanda yang benar? Ya, di depan pintu toilet itu sangat jarang
ada penjaganya. Jaga buat apa? Untuk menunjukkan, oh itu cowok, ini cewek, gitu ya. Jarang. Yang ada di situ hanyalah sebuah icon, sebuah simbol, gitu ya, simbol laki-laki dan simbol wanita. Supaya apa? Supaya orang nggak salah masuk, gitu ya. Nah ini, kalau kita nggak pengen tahu, itu kok bisa kelihatan jadi cowok apanya ya? Ini kok bisa kelihatan jadi cewek apanya ya? Ya, padahal di situ tidak ada tanda-tanda genital yang digambarkan di sana, gitu ya. Itu orang bisa tahu. Ya. Anda mau masuk ke sebuah toko, tanpa Anda melihat produk yang ada di dalamnya, ketika penanda toko itu benar, ya, Anda akan tahu itu toko apa. Gitu ya. Oh, ini toko sepatu. Oh, ini tempat makan. Oh, ini toko mainan, gitu ya. Kalau didesain dengan betul, maka kita akan bisa tahu, oh, ini toko apa, begitu. Ya, kadang tidak melihat namanya, baru melihat bentuknya. Ya, ketika Anda jalan-jalan, Anda melihat seperti itu, Anda bisa memperhatikan tuh, kenapa ya kok bisa menarik ya? Kenapa kok ini dikasih warna putih ya? Kenapa kok itu dikasih warna coklat ya? Gitu ya. Maka ketika akan kuliah di kafe, Anda harus punya rasa ingin tahu yang cukup besar gitu ya. Apa hanya sekedar di toko? Enggak. Anda jalan mau nonton film misalkan. Anda suka film apa nih? Suka drama Korea? Suka film kungfu Jepang? Gitu ya, silat Jepang? Apa suka film action ala Amerika dan Eropa gitu ya. Amerika sama Eropa aja udah beda udah. Ya, apa sih yang bikin beda? Nah, itu bentuk-bentuk rasa ingin tahu gitu ya. Film-film yang sekarang ketika ini bentuknya kok bisa kayak gini, kenapa? Doraemon tuh kasih warnanya biru sama putih, kenapa ya? Kenapa ekornya merah ya? Itu misalkan ya. Ini menjadi sesuatu yang akan membuat Anda akan menjadi semakin maju gitu ya. Artinya ketika Anda semakin ingin tahu, ya maka saat itulah Anda akan cocok untuk kuliah di DKV Unika. Ya, yang berikutnya adalah suka dengan menggoreskan alat tulis atau alat gambar. Ya kenapa ya mau nggak mau ya, mau nggak mau ketika Anda berbicara tentang visual yang namanya goresan, entah itu hanya berupa coretan ataupun itu sudah berbentuk sketsa ataukah itu berupa penyederhanaan bentuk dari objek yang dilihat begitu, ya ini jadi sesuatu yang juga akan mendukung Anda, ya. Ketika Anda punya itu, yuk mari kita sama-sama mengembangkan diri kita. Ya, kemudian yang berikutnya adalah memiliki ketertarikan pada hal-hal yang terkait dengan visual. Ya, ketika kita melihat sesuatu, pertanyaannya, kita punya interpretasi sesuatu nggak di situ? Gitu ya. Begitu kita melihat barang, ini kayaknya kok menarik ya. Apanya ya? Itu misalkan ya. Ini bekal nih, bekal yang cukup besar gitu ya. Ini porsinya cukup gede. Kenapa ya? Karena mau tidak mau nantinya kita akan selalu bergerak di bidang visual gitu ya. Entah itu visual yang diam ataupun visual yang bergerak gitu ya. Maka kenapa kalau dulu disampaikan ada desain grafis, sekarang dikatakan desain komunikasi visual gitu ya. Karena ada orang yang menganggap bahwa grafis itu adalah gambar-gambar yang diam. Ya, sementara ketika komunikasi visual itu dia sudah mulai masuk di dalamnya adalah bidang-bidang yang bergerak gitu ya. Misalkan ada animasi, ada motion graphic, itu sekarang masuk ke dalam ranahnya komunikasi visual. Gitu ya. Kenapa? Karena mereka menyampaikan sebuah pesan melalui visual. Gitu ya. Masalah kemudian visual itu bergerak ataupun diam, ya yang penting dua-duanya sama-sama ingin menyampaikan sebuah pesan melalui visual ya, atau menyampaikan pesan yang dapat ditangkap dengan menggunakan mata gitu ya. Jadi itu syaratnya ketika kita mau memasuki apa studi di desain komunikasi visual ya, ini yang diperlukan ya. Masalah kemudian apakah di situ terampil atau tidak itu urusan kedua ya. Nanti di sini kita akan sama-sama eh, apa, menggali, meningkatkan potensi Anda di dalam bidang-bidang itu. Begitu. Ya. Baik, kemudian yang berikutnya, ketika
membuat satu desain begitu ya. Apakah kemudian desain itu juga hanya akan berfungsi ketika dia hanya muncul sebagai visual saja gitu ya. Ini bentuk beberapa bentuk tugas akhir dari kakak-kakak angkatan Anda ya. Jadi yang pertama tadi satu desain yang digunakan untuk membuat sebuah rebranding kawasan ya. Rebranding kawasan itu artinya kawasan itu sudah ada, terus kemudian ingin diperkenalkan dalam bentuk yang lain begitu. Ya, ini yang dibuat untuk tugas akhir ya, yang membuat karya tugas akhir ini namanya Kak Nia. Ya, di mana dia peduli terhadap sebuah kawasan, kemudian dia merasa bahwa kawasan ini ada hal yang sebenarnya masih bisa digali lagi potensinya, ya kemudian dia mencoba untuk mengungkapkan itu, maka dia melakukan sebuah proses rebranding. Ya, atau yang kedua, ini misalkan ada yang suka dengan tanaman. Tanaman bisa diapain sih? Dia merasa pada waktu itu di sekelilingnya itu cuek dengan tanaman. Maka kemudian dia merasa mencoba untuk yuk sama-sama untuk melakukan sesuatu dengan tanaman yuk. Kenapa ya? Karena dengan tanaman ini banyak hal yang bermanfaat ya. Tanamannya bisa ada yang bisa dikonsumsi, ada yang bisa menetralisir udara kotor gitu ya. Ini bisa kemudian dikembangkan di DKV untuk ngajak yuk sama-sama ke sana yuk gitu ya. Tuh contoh yang kedua. Contoh yang ketiga ini, ini ya, suka game. Bisa nggak suka game masuk ke DKV? Bisa. Ya. Ngapain sih gitu ya? Di DKV kita nggak kemudian membuat gamenya sepenuhnya sampai game itu jalan, nggak gitu ya. Ketika Anda suka dengan membuat game, maka kalau di Unika ini ada jurusannya memang game design gitu ya, game teknologi. Ya, di situ Anda akan membuat gamenya. Di DKV ngapain gitu ya? Di DKV Anda bisa memperdalam tentang ini visualnya akan seperti apa. Ya, dan kita tidak selalu digital. Ini salah satu kakak angkatan Anda juga ya sudah membuat sebuah game papan, permainan papan atau yang dikenal dengan board game. Ya, di sini dia mencoba untuk bagaimana caranya game ini bisa digunakan untuk memperdalam sebuah materi. Ya, kenapa? Karena game itu ternyata fungsinya macam-macam. Ya, ada game digunakan untuk pekerjaan, ada game digunakan untuk pembelajaran, ada game digunakan supaya untuk melatih mental, ada game digunakan untuk melatih meningkatkan keberanian seseorang gitu ya. Jadi game itu ternyata fungsinya sekarang sangat beragam. Ya, jadi bagi Anda yang suka game gitu ya, terus Anda merasa seringkali penasaran dengan ini kok gamenya ini kok dikasih warna coklat, kenapa sih? Kok gamenya diberikan warna biru, kenapa sih gitu ya? Nah itu Anda akan bisa mempelajari itu di DKV Unika gitu ya. Terus yang berikutnya ini contoh lagi ketika eh, orang mulai tidak percaya dengan pupuk organik. Ya, ada anggapan bahwa pupuk organik itu susah mendapatkannya, ada yang mengatakan pupuk organik ini susah menggunakannya gitu ya, mendapatkannya susah, menggunakannya apalagi gitu ya. Terus efeknya juga nggak terlalu cepat gitu ya, seperti pupuk kimia misalkan, ada pernah terjadi anggapan yang semacam itu ya. Maka kemudian ini kebetulan yang membuat itu peduli terhadap itu, kemudian dia mencoba untuk menjelaskan pupuk organik itu gimana sih. Ya. Artinya apa? Di DKV Unika ini kita bisa belajar tentang banyak hal. Ya, kita belajar tentang banyak hal. Hobi Anda apapun itu, ya, itu akan bisa untuk Anda kembangkan di sini. Ya, kenapa? Karena kita berbicara tentang bagaimana cara menyampaikan sebuah pesan, ya, dari satu pihak untuk disampaikan kepada pihak lain secara efektif. Ya, itu yang kita pelajari di sini. Ya, pesannya bisa apapun. Nah, pertanyaannya kita gimana caranya kita bisa menyampaikan pesannya kalau kita tidak tahu tentang apa yang akan disampaikan kan gitu ya. Maka Anda memiliki berbagai macam hobi gitu ya. Jangan khawatir, Anda pasti bisa untuk menyalurkannya di sini. Ya, jadi
Apalagi kalau yang sering kali ketika Anda masih sekolah di SMA itu kan suka gambar terus dimarahin gitu ya. Jangan gambar terus gitu ya. Maka Anda itu pasti akan bisa menyalurkan di sini gitu ya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Nah, hobi apa saja yang bisa disalurkan? Nah, ya ini sesuatu yang harus diketahui gitu ya. Sebelumnya kalau Anda bermain game, ya kecil kemungkinannya Anda akan dibiarkan oleh orang di sekitar Anda, ya, terutama untuk ketika di sekolah ya. Anda di sekolah main game memang bukan pada waktunya gitu ya, waktunya udah salah duluan. Ya masalahnya adalah yang salah itu waktunya, bukan gamenya. Ya. Nah pertanyaannya adalah bisa nggak menyalurkan game ini? Bisa. Ya, kenapa? Kita akan mempelajari dari sisi lain bahwa game itu punya sisi positif seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya. Dan untuk menciptakan itu dibutuhkan seorang visualisator ya. Atau ada orang mengatakan visualizer gitu ya. Atau orang yang bisa memvisualkan berbagai macam yang ada di dalam benak orang yang memiliki ide. Ya. Game ini akan bisa diolah sedemikian rupa. Kenapa kok itu bentuknya begitu? Kenapa kok warnanya begitu? Ya, ini akan bisa diolah lebih dalam di sini, gitu ya. Terkait dengan visualnya. Orang yang suka baca komik, suka baca novel, suka baca cergam, gitu ya. Kayaknya kontradiktif ya yang bisa masuk ke DKV ya dengan apa yang sudah dipelajari sebelumnya ya. Enggak. Ya artinya kita di sini yang sudah punya hobi semacam ini ya, kami di sini akan memberikan pengarahan supaya bisa menjadi sesuatu yang lebih baik begitu. Ya, dari sisi visual. Kenapa? Karena visual ini akan punya pengaruh yang sangat besar terhadap penerimaan sebuah pesan. Gitu ya. Sama-sama menyampaikan program 3M misalkan ya. Menjaga jarak, mencuci tangan, gitu ya. Tidak berkerumun, gitu ya. Bermasker, gitu ya. Misalkan seperti itu. Disampaikan untuk anak-anak dengan disampaikan kepada orang tua akan ada beda visual. Ya, itu yang kemudian akan kita pelajari di sini. Maka target menjadi sesuatu yang cukup dominan. Ya, hobi motret, hobi makan, hobi traveling, hobi gambar, ya, hobi untuk nonton, hobi ngenet sekalipun ya. Ngenet itu dalam arti Anda suka browsing kemana-mana gitu ya, berselancar kemana-mana untuk mencari informasi ya. Hobi-hobi ini akan menjadi sesuatu yang cukup penting ketika kita belajar di DKV. Gitu ya. Anda kan bisa menyalurkan hobi Anda di sini, yakin. Gitu ya. Kapan waktunya ya? Selama 8 semester di sini. Gitu ya. 8 semester Anda kuliah di DKV, hobi Anda pasti akan bisa tersalurkan. Gitu ya. Artinya ketika Anda punya hobi semacam ini jangan dibunuh. Ya, kenapa ya? Karena ini bentuk-bentuk untuk apa namanya? Menggali kreativitas. Ya, semakin banyak Anda nonton pasti ide Anda akan semakin banyak. Ya, yang diperhatikan tentunya dari sisi visualnya gitu ya, ada cerita di situ, kemudian coba dikaitkan visualnya kok kayak begini kenapa ya, dulu sekali ya, warna putih selalu dianggap baik, warna hitam selalu dianggap buruk ya, ada ilmu hitam ada ilmu putih gitu misalnya ya. Maka orang yang hitam suka dengan warna hitam dulu tidak disukai ya, tapi apakah itu juga terjadi sekarang? Tidak ya, ini kemudian mulai berubah di beberapa film. Pernyataan itu dibongkar dengan mengatakan bahwa putih itu sesuatu yang jahat, hitam itu sesuatu yang baik, gitu ya. Apa contohnya? Batman versus Joker, Batman versus Penguin. Penguinnya itu putih, Joker bajunya dalamnya putih, gitu ya. Film lama ya. Batman-nya di mana-mana Batman-nya hitam. Batman terbaru abu-abu, gitu ya. Ya, tapi di situ udah mulai membalikkan sesuatu. Ya, kenapa bisa begitu? Ada budaya yang melatar belakangi itu, ada kebiasaan yang melatar belakangi itu. Itu juga akan dipelajari di dalam perkuliahan di DKV. Gitu ya. Artinya kalau Anda punya hobi
sesuai dengan apa yang tertulis di sini, wah cocok sekali itu kalau Anda mau memperdalam di DKV Unika gitu ya. Yang jelas kami ingin mengajak Anda untuk mengembangkan apa yang sudah Anda miliki. Ya, gimana caranya? Nanti ketika Anda sudah bergabung bersama DKV Unika, kami akan sampaikan itu. Gitu ya. Apa yang akan dilatih selama perkuliahan? Ya, yang pertama adalah skill untuk menuangkan ide, kemampuan untuk menuangkan ide. Jadi di tahap awal di DKV Unika ini akan lebih mengolah, menggali, melatih kemampuan keterampilan tangan Anda. Ya, semuanya masih manual. Ya, kalaupun ada laporan tertulis itu mungkin yang baru pakai ketikan di komputer gitu ya. Tapi yang lainnya kayak skill tangan yang digunakan di situ. Gores itu gimana sih, bikin garis lurus itu gimana sih, bikin garis lengkung itu gimana sih, bikin huruf yang baik itu seperti apa sih gitu ya. Ada ya pembelajaran tentang itu. Gambar, ada mata kuliah namanya nanti tipografi, ya, ilmu yang mempelajari tentang huruf itu seperti apa, ya, bentuknya harus bagaimana gitu ya. Dan jangan khawatir Anda yang suka menulis. Ya, kenapa? Karena sekarang pekerjaan untuk orang-orang yang suka menulis itu juga cukup banyak terbuka ternyata. Ya, meskipun sekarang eranya adalah era digital, ya, tetapi cukup banyak pekerjaan-pekerjaan yang ternyata membutuhkan kemampuan untuk menulis rapi dengan tangan. Gitu ya. Dan ini nanti juga akan ada pelatihan skillnya selama 2 semester di DKV Unika. Ya, terus yang kedua adalah kemampuan untuk menyampaikan ide. Ya, ini juga akan kami latih. Kenapa? Cukup banyak orang yang dia punya ide di kepala, idenya dahsyat gitu ya, hebat, keren. Tapi begitu keluar, kok cuman kayak begitu ya. Kadang bukan hanya dalam bentuk visual, kadang dalam bentuk oral pun juga sama. Ya, idenya macam-macam, begitu diminta untuk menjelaskan, ternyata orang jadi nggak paham begitu ya. Ini nanti juga akan kami latih di sini ya, meskipun kita lebih mengedepan keilmuannya lebih kepada komunikasi visual ya, tetapi nanti komunikasi verbal dan komunikasi oral juga akan kita coba untuk asah di sini. Yang berikutnya adalah mengembangkan logika dan manajemen desain, gitu ya. Jadi di sini nanti kita akan mencoba untuk mengajak Anda ya, kalau yang Anda sudah bergabung terkait dengan eh, ketika ide itu muncul, gitu ya. Kok bisa muncul seperti itu? Kenapa? Ya. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang kemudian mengatakan sesuatu itu jelek, sesuatu itu nggak bagus, gitu ya. Itu ketika ditanya, lah kenapa kok bisa dibilang jelek? Ya pokoknya jelek, gitu. Ini yang bahaya ini. Ya, kalau seorang desainer kemudian mengatakan sesuatu itu jelek tapi tidak bisa menjelaskan. Ya. Kenapa? Karena semua desain itu pasti ada latar belakangnya. Semua desain itu pasti ada pengaturan bagaimana dia muncul menjadi sebuah bentuk, gitu ya. Entah itu desain interior, entah itu desain produk, entah itu desain komunikasi visual, ya, entah itu desain fashion, ya. Sesuatu itu muncul pasti ada latar belakangnya. Dan ini yang akan kita coba untuk ulik di sini, gitu ya. Kita coba untuk tahu kenapa sih kok kayak begitu, gitu ya. Ada apa latar belakang dari itu? Maka di sini logika berpikir desain itu nanti juga akan disampaikan di sini. Ya, di dalam perkuliahan dari semester 1 sampai dengan semester 8. Ya, kemudian kepedulian terhadap lingkungan ini juga akan kita coba untuk selalu gali dari Anda. Ya, kenapa sih kok perlu seperti itu? Ya, karena desain komunikasi visual Unika Sugio Pranoto ini kami tidak menginginkan Anda melakukan sebuah proses desain tanpa ada rasa peduli terhadap sekitar Anda. Gitu ya. Bahkan untuk tugas akhir sekalipun, ya kami tidak mengizinkan mahasiswa untuk membuat sebuah program atau proyek yang utopis gitu ya, utopian atau sesuatu yang hanya sekedar ada di alam mimpi. Ya, kami selalu akan mengajak mahasiswa untuk peduli kepada sekitarnya. Ya, bukti-buktinya harus ada sehingga
proyek akhir itu kemudian baru bisa diterima. Harus dilaksanakan? Enggak, tidak sepenuhnya. Ya, tetapi kasusnya itu harus real. Ya, dan apa yang dikerjakan di dalam proyek akhir ini sedapat mungkin dapat dilaksanakan pada kondisi nyata, gitu ya. Jadi kalau itu tidak terjadi di lingkungan kita, ya jangan dibuat, gitu ya. Dan ini juga dari awal ya, dari kuliah di awal, semua pertugasan yang diberikan itu selalu akan dikaitkan dengan kondisi saat ini. Ya, jadi tugas yang kami berikan itu tidak kemudian eh, hanya di dunia angan-angan begitu ya, tapi ini ada kasus seperti ini, penyelesaiannya gimana? Ini ada kasus seperti ini, menurut Anda seperti apa gitu ya. Itu yang kami coba untuk lakukan selama perkuliahan di sini ya, untuk menambah kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. Ya, kemudian yang berikutnya adalah komunikasi dengan bahasa tutur dan bahasa visual. Ya, artinya apa? Ketika nantinya akan membuat sebuah karya desain, kita juga harus mampu untuk menjelaskan itu apa sih sebenarnya, kaitannya dengan apa sih di dunia yang nyata itu kayak apa sih, terus cara menyampaikannya supaya mereka paham bagaimana sih, gitu ya. Jadi bertutur atau menyampaikan sebuah pesan ya bukan hanya dengan menggunakan suara, bukan hanya dengan perkataan ya, tetapi juga dengan menggunakan visual dan keduanya harus sinkron gitu ya. Jadi ini yang akan dipelajari di dalam perkuliahan di DKV Unika. Nah, terus kegiatannya kira-kira akan seperti apa sih gitu ya. Ya, banyak orang yang ketika kuliah, banyak prodi yang ketika kuliah itu dia hanya ada di dalam ruangan, gitu ya. Tetapi kita enggak. Ya, meskipun kita berada dalam kondisi saat ini ya, saat ini kita sedang berada dalam kondisi pandemi, bukan berarti kemudian kita tidak melihat pada kondisi lingkungan kita. Ya, kenapa? Karena pembelajaran ini pun juga nantinya ada pembelajaran yang terstruktur, ya, ada pembelajaran eh, tatap muka perkuliahan begitu ya, tapi juga ada pembelajaran yang sifatnya mandiri. Ya, terstruktur itu apa? Gitu ya. Terstruktur itu artinya Anda akan di dalam perkuliahan itu ada pertugasan yang yang di situ tahapannya itu semuanya ditata. Ada durasi waktu di situ. Ada sesuatu yang disampaikan, oh ini ada materi A, nanti habis itu materi B, setelah itu materi C, dan seterusnya. Ya, ada tatanan yang harus selalu diikuti. Ya, ada tatap muka perkuliahan. Ya, tatap muka perkuliahan itu artinya tatap muka yang oke, pada saat itu dosen memberikan materi, kemudian mahasiswa mendengarkan, kemudian di situ terjadi sebuah diskusi dan sebagainya. Ya, dan ada yang mandiri di mana mahasiswa ini nantinya juga akan melakukan sebuah pertugasan di luar dari jam perkuliahan, gitu ya. Anda harus melakukan survei, mungkin Anda harus browsing gitu ya, karena itu akan menjadi sesuatu yang akan memperkaya wawasan Anda. Ya, memperbesar rasa ingin tahu Anda, menjawab apa yang nantinya harus dibutuhkan di situ. Kenapa sih yang namanya pembatas jalan itu warnanya kuning gitu misalkan? Kenapa sih rambu lalu lintas itu ada yang warnanya merah, ada yang warnanya biru, ada yang warnanya kuning? Kenapa sih yang biru itu ketemunya biru sama putih? Kenapa sih yang kuning itu ketemunya kuning sama hitam gitu misalkan ya? Ini hal-hal yang umum di jalan, ya Anda ketemu setiap saat, tapi kadang-kadang kita nggak tahu kenapa kok warnanya seperti itu gitu ya. Ini juga termasuk sesuatu yang dipelajari nantinya di DKV. Kenapa tulisan F jalur evakuasi itu ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya merah? Kenapa tulisan eh, dilarang masuk itu tulisannya warnanya merah gitu misalnya? Kenapa nama toko itu warnanya ada yang hijau, ada yang kuning? Kenapa rambu lalu lintas yang ada di dalam jalan tol itu warnanya hijau, tulisannya putih? Boleh nggak sih dibalik? Kenapa sih logo ini taruhnya di tengah? Kenapa sih logo itu ditaruhnya di pinggir kanan? Kenapa sih logo ini diletakkannya di bawah kanan gitu misalkan ya? Ada aturannya. Gitu ya. Dan ini akan dipelajari kalau kita hanya sekedar belajar di dalam ruang, di dalam sebuah ruangan gitu ya.
di ruang yang ruang nyata begitu ya, di dalam sebuah ruangan sulit ya. Maka pembelajaran di DKV ini juga nantinya akan beragam gitu ya. Kalau lagi pandemi gini apa ya, tetap masih seperti itu? Masih. Anda jalan-jalan kemanapun Anda akan belajar kok. Pasti Anda akan ketemu dengan sesuatu yang bisa Anda tangkap dengan mata, dan itu layak untuk dipelajari di dalam DKV. Gitu ya. Jadi menjadi sesuatu yang cukup menarik gitu ya. Kenapa ya? Karena kita belajarnya bisa dimanapun. Gitu. Ya, jadi ini adalah hal-hal yang nantinya akan ketemu ketika Anda bergabung dengan DKV Unika. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih, alumninya udah pada kemana sih gitu ya. Cukup banyak alumni kita sampai dengan saat ini, alumni DKV Unika itu sudah ada sekitar 480-an mahasiswa, alumnus ya, 480-an. Ya, bekerjanya di mana? Beragam ya. Kalau yang kepengen jadi pegawai, masuk jadi pegawai. Ya. Kalau yang kepengen entrepreneur, pengen usaha sendiri, ya entrepreneur sendiri gitu. Dan cukup beragam. Ya. Ini kalau yang tertulis di sini, ada yang jadi dosen, ada yang jadi guru. Ya, meneruskan untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya. Tapi dengan caranya macam-macam ya. Ada yang jadi dosen, ada yang jadi guru, kemudian ada yang menjadi graphic designer, ada yang jadi fotografer, ada yang jadi YouTuber gitu ya. YouTuber menarik juga sih ya sekarang ya, mulai naik daun begitu ya. Ada yang jadi art director, ada yang jadi branding consultant, ya, ada creative director, ada ilustrator, ada komik artis, ya, ada reporter juga ada. Ya, kemudian ada entrepreneur ini macam-macam ya. Entrepreneur itu mulai dari pengusaha di bidang fotografi, pengusaha di bidang kreatif, ya, pengusaha, artinya pengusaha itu mereka membuat sendiri perusahaan yang bergerak di bidang branding gitu ya. Tapi ada yang jadi pegawainya, tapi ada juga yang memang mereka membuat sendiri. Bahkan ada juga yang dia entrepreneur di bidang apa namanya kuliner begitu ya. Karena dia mengembangkan di situ dan pendekatannya dengan menggunakan pendekatan desain ternyata juga cukup menarik. Ya, ada yang ke sana. Kemudian ada yang di bagian game designer seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, ada yang di situ. Kemudian ada yang dari menjadi mural artis. Ya, dan ternyata ini juga cukup banyak ya. Dia mulai dari, ada yang mulainya memang suka dengan ilustrasi, ada yang suka dengan dunia tipografi gitu ya, dan ini menjadi cukup menarik. Ya, kenapa? Karena sekali lagi mereka kembali pada hobi mereka. Ya, sukanya nulis, oke, jadi tipografer, dan ternyata sekarang cukup dikenal gitu ya, meskipun masih dalam lingkup Jawa Tengah ya. Ya, tapi kalau untuk beberapa yang lain ada yang sudah sampai ke, ya yang paling luas sih masih sampai ke Asia ya, masih tingkat Asia. Oke, terus kemudian adalah visual merchandiser, ada animator juga ada. Ya, artinya cukup banyak bidang yang bisa kemudian didalami, ditekuni, dan ternyata menghasilkan sesuatu sampai akhirnya mereka mengatakan bahwa oke, mata pencaharian saya ada di sini, gitu ya. Ya, jadi cukup beragam, yang artinya bahwa ilmu yang sudah diserap di dalam perkuliahan gitu ya, untuk kemudian dicoba untuk digunakan di luar, ternyata manfaatnya juga cukup beragam gitu ya. Kesebar di mana aja sih itu ya, kalau cuma Semarang, Jogja, Solo, Bandung, Jakarta, Surabaya, Medan, Batam, ada lah ya, teman-teman kakak-kakak Anda sudah ada di sana gitu ya. Oke, jadi pesan terakhir ya, semoga Anda bisa mengembangkan diri dan menyalurkan hobi bersama DKV Unika Sugio Pranoto gitu ya. Begitu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Salam sehat,
Semoga selalu ada di dalam berkat Tuhan. Amin.